Sudah tahu, dengan aplikasi konsultasi Islam, Anda tidak hanya bisa berkonsultasi atau mengakses konten-konten Islami, tapi Anda bisa bertransaksi online seperti membayar token listrik, tagihan PDAM, membeli pulsa, tagihan internet, bayar telepon juga bisa. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tunggu apa lagi? Install segera, register, dan nikmati semua layanan terbaik konsultasi Islam. Bantu kami untuk lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Amma ba'd, para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Fathul Majid di syarh kitab Tauhid, yaitu penjelasan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Segala puji pada Allah atas segala kemudahan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Baik para ikhwan, kita akan bahas pelajaran kita kesempatan ini, yaitu mengenai lanjutan dari bahasan dari bab yang lalu, masih berbincang tentang dalil-dalil kebatilan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Di mana bab yang lalu itu adalah membahas tentang kebatilan, ya, menunjukkan tentang kebatilan orang-orang yang meminta dan berdoa memohon kepada selain Allah. Maka bab yang sebelumnya bicara asyirikuna ma la yakhsha wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa, sedangkan apa yang mereka sembah itu adalah makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makhluk yang paling istimewa di antara makhluk yang ada itu adalah malaikat. Maka bab yang keduanya adalah membahas masalah malaikat. Ya, di mana malaikat ketika mendengar Allah berkata dan berfirman, membuat mereka tersungkur dan pingsan. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu adalah mengagungkan Allah, takut kepada Allah, ya, dan juga sekaligus menunjukkan bahwa malaikat tidak akan mampu berbuat sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita bahas adalah hubungan antara bab yang 15 ini dengan bab yang sebelumnya, bab yang 14. Kenapa disebutkan di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuz'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Ya. Sehingga apabila telah, ya, hilang rasa takut dari hati mereka. Jadi malaikat itu ketika Allah berbicara berfirman pada Jibril, malaikat-malaikat yang lain menjadi pingsan karena ketakutan atas kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka itu, ya, qalu, mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka bertanya kepada malaikat Jibril, ya, apa yang diwahyukan? Qalu al-haq, para malaikat menjawab adalah kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia adalah maha tinggi lagi maha besar. Di sini hubungan antara nama Allah Al-Ali Al-Qadir apa? Yaitu kenapa malaikat itu, ya, begitu agung mengagungkan Allah? Karena Allah itu maha tinggi. Kenapa malaikat itu takut kepada Allah? Karena Allah itu maha besar. Al-Aliyul Qadir. Nah, ini dalam ilmu tafsir atau ilmu tafsir dikatakan yaitu hubungan antara, yaitu munasabah. Dalam ilmu tafsir ada namanya munasabah baina awal ayat wa akhir ayat. Hubungan antara awal ayat dengan penutup ayat itu apa hubungannya? Jadi setiap nama-nama Allah menutup sebuah ayat itu pasti punya konteks yang berhubungan dengan makna ayat sebelumnya. Jadi yang sedang dibicarakan dalam ayat itu sendiri. Maka kenapa al-malaikat itu begitu mengenal Allah? Di situ terdapat sifatul ulu bagi Allah. Ya, bahwa Allah berfirman itu dalam, ya, posisi maha tinggi dari semua makhluknya. Ya, bahwa Allah maha tinggi, maha besar. Karena itulah malaikat takut kepada Allah. Nah, baik. Di sini jelaskan maksud dari ayat ini oleh Syekh Abdul Rahman, cucu dari Syekh Muhammad Wahab. Ya, qauluhu hatta idza fuz'a an qulubihim. Ya, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila telah hilang dari hati mereka rasa ketakutan itu, zal al-faza anha, hilang rasa takut dari hati mereka. Qala Ibnu Abbas, jadi maksudnya
Maksudnya huzi'a qulubihim, kata Ibn Abbas menafsirkan adalah hilang rasa ketakutan dari mereka, dan inilah pendapat penafsiran Ibn Abbas dan Ibn Umar dan juga Abdurrahman As-Sulami wasya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Ini adalah para ulama-ulama fasirin. Wa qala Munjarir menyebutkan dalam tafsirnya, qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan makna dari ayat ini adalah alladzi fuzi'a qulubihim al-malaika. Ya, yang dikatakan domirhum di sini adalah mereka yang hilang dari hati mereka itu rasa takut. Siapa? Itu malaikat. Qalu wa inna ma fuzi'a qulubihim. Kenapa hilang rasa takut dari hati mereka? Kenapa mereka takut kepada Allah? Ya, min ghasyatin tusibuhum inda sama'ihim kalam Allah bil wahyi. Yaitu itu yang menimpa mereka, rasa pingsan ya, yang menimpa mereka ketika mereka mendengar kalam Allah. Ya, ketika Allah berbicara dengan wahyu, itu yang membuat mereka menjadi ya pingsan, ketakutan. Wa qala Ibnu Athiyah, ini seorang ulama mufassirin juga, fi kalamin hadbun yadullu ala dhahir. Kata Ibnu Athiyah mengatakan dalam ayat ini ada kalimat yang dihadzaf yang menunjukkan atas kalimat itu, yaitu yang zahir, itu yang dilihatkan. Kalau qal, seakan-akan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala syufa'a'u kama tazumuna antum. Jadi mereka itu bukanlah orang-orang yang berhak kalian minta sebagai pemberi syafaat. Ya. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Athiyah, hum syufa'a'u kama tazumun, ya. Wala hum syufa'a'u kama tazumuna antum. Mereka itu bukanlah orang-orang yang berhak kalian minta syafaatnya. Ya, meminta syafaat bukan menafikan tidak ada syafaat malaikat di sini. Yang dinafikan adalah bahwa malaikat itu tidak bisa memberi syafaat tanpa izin dari Allah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman yang lain, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya malaikat di langit yang tidak ada manfaat malaikatnya ini, tidak bisa memberi syafaat sedikit pun, ya, kecuali dengan izin Allah. Karena orang yang izin Allah kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang akan menerima syafaat tersebut. Nah, ini maksud dari ayat ini. Jadi tujuannya menunjukkan di sini kenapa muallif mengambil ayat ini ya dalam bab ini adalah malaikat saja begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka ya untuk diri mereka saja tidak bisa membebaskan dari segala hal yang ancaman dari azab Allah ataupun kebesaran Allah, apalagi untuk orang lain. Mereka bisa, berarti mereka punya kelemahan gitu maksudnya. Apalagi untuk orang lain bisa membebaskan orang itu dari azab Allah, tidak mungkin. Ya, memang malaikat punya syafaat, tapi syafaat itu dengan izin Allah. Baik. Kemudian, ya, balhum amalatun musallimuna abadan. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang selalu tunduk selamanya. Yakni munqadun, muslimun tunduk kepada Allah. Hatta idza qut'a qulubihim wal murad al malaika. Ini juga yang siapa mereka yang telah hilang dari hati mereka takut itu maksudnya adalah malaikat. Ala ikhtiyarihim Munjarir wa ghairu. Menurut pendapat Munjarir lainnya para ulama. Qaul katsir. Di sini lihat oleh antum sedikit, ini mutawali dalam penulis gaya ilmiah, di mana ketika antum ingin mencoba menafsirkan ayat, ya, antum coba dulu menafsirkan pemahaman ayat itu sesuai dengan ilmu yang antum miliki. Kemudian cek kebenaran pemahaman antum dengan melihat tafsir para ulama. Nah, ketika antum ingin mengambil wajhul istishhad dengan ayat atau hadis, rujuk kepada tafsir para ulama. Ya, namanya dalil tentang masalah ini adalah ayat ini. Setelah antum sebutkan ayat itu, antum sebutkan ayat ini ya ditafsir kualifikasi dengan maksudnya begini. Ketika antum mengungkapkan sebuah pendapat dan pandangan, antum menyebutkan dalil untuk menguatkan benarnya apa pendapat antum. Lalu menunjukkan pendapat itu connect dengan ayat itu, ya berhubungan tepat mendalilkan antum. Lalu antum mungkin pemaham ulama yang menafsirkan ayat tersebut. Ini metode di dalam bagaimana menjelaskan sebuah pembahasan baik hadis maupun ayat Al-Quran. Kita hadis, lihat hadis ini siapa yang mengeluarkan. Bukhari bisa lihat Fathul Bari, Imam Muslim bisa lihat Syarah Nawawi, ya, Abu Daud dan Syarah siapa nama pengarang Ibnu Ma'bud, ya, karena Ibnu Ma'bud. Kemudian juga Tirmizi
Lihat syarat-syarat ulama, Al-Ahwadi, syarat Tirmidzi dan seterusnya. Nah itu metode, sehingga nanti kelihatan bagaimana antum itu bahwa dalam memahami ayat dan hadis itu adalah mengikuti pemahaman para ulama-ulama. Baik, maka di sini lihat manhajnya Syekh Abdul Rahman di sini, ya, dia menukar pendapat siapa? Para ulama tentang maksud dari ayat ini. Begitu. Nah, wa wal haqq alladhi la mariyata fihi li sihhatil ahadits bihi wal asar. Kata Al-Katsir, penafsiran ulama-ulama tadi itu benar karena ayat-ayat dan asar hadis juga hadis sahih menunjukkan makna ayat seperti itu. Nah, wa qala Abu Hayyan dia punya tafsir Bahrul Muhit. Lakin Bahrul Muhit ini lebih penekannya kepada bahasa. Tapi perlu hati-hati karena Bahrul Muhit ini ada sedikit catatan dalam masalah akidah dari Abu Hayyan ini. Jadi tafsirnya Bahrul Muhit. Tafsir yang lebih penekanannya ke masalah bahasa. Baik. Tazaharat al-hadits Rasulullah SAW karena qaul hatta idza qul an qulubihim innama hiya bil malaikah. Kata Abu Hayyan, telah banyak hadis dari Rasulullah SAW bahwa maksud dari firman Allah SWT hatta idza qul an qulubihim, sampai hilang dari hati mereka rasa takut, yang dimaksud adalah malaikat. Ya, idza sami'atil wahya, ketika malaikat mendengar wahyu, ila Jibril, ketika Allah menyebutkan wahyu kepada Jibril, ya, ya'muruhu Allah bihi, yang Allah perintahkan untuk disampaikan oleh Jibril. Di mana malaikat mendengar kajar salatul hadid. Di dalam hadis jelaskan di mana malaikat mendengar wahyu itu seperti yaitu rantai besi yang ditarik di atas batu sehingga keras menyakitkan telinga. Ya. Ala safwani. Jadi sebagai rantai besi yang ditarik di atas batu. Fatafsa'u 'inda dzalika ta'ziman wa haibatan. Ketika itulah yang malaikat tadi menjadi pingsan ya karena takut, ta'ziman, mengagungkan dan wahaibatan, karena takut. Ya. Qala wa bihadzal ma'na wal bahaya, ya. Dengan makna inilah zikir malaikat bisa ayat, karena itulah disebut di awal ayat malaikat. Tattasiku hadzal ayat al-ula. Jadi sangat cocok pas ayat ini dengan ayat sebelumnya. Walam lam yushkir anal malaika musyar ilaihim, barang siapa yang mengingkari bahwa yang dimaksud bukanlah malaikat dalam ayat itu, ya, ilaihim min awal qawlihi, itu alladzina za'antum, itu di awal firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, yaitu sebelumnya apa bunyinya? Qulil alladzina za'antum min dunillah. Itu ayat sebelumnya itu. Ya. Ayat sebelum ayat ini, ya. Qul za'amtum min dunillah. Katakanlah seluruhlah orang-orang yang kalian anggap sebagai Tuhan di sisi Allah itu. La yamlikuna min mithqala dzarratin fis samawati wal ardh. Ya, di mana mereka yang kalian sembah itu tidak memiliki apa-apa, walau hanya sebiji biji zarrah, baik di langit ataupun bumi. Tidak punya apa-apa mereka. Tidak ada yang milik mereka di bumi maupun di langit, walau hanya sebesar biji zarrah. Wa ma fihi ma min syirkin. Mereka juga bukan orang yang ikut membantu Allah di dalam menciptakan keduanya. Wa malahu minhum min zahir, ya. Mereka tidak memiliki syarikat. Ini di dalam kepemilikan itu imma milik total secara pribadi, ya, mutlak miliknya, atau min syirk, maksudnya bersyarikat, dia milik bersama. Jadi tidak ada yang memiliki alam ini antara Allah dengan yang lain, tidak ada, bukan bersyarikat. Jadi sembah-sembahan itu bukan syarikat bagi Allah dalam alam ini. Wa malahu minhum, dan Allah juga tidak memilih dari mereka itu mentahir, juga tidak pernah apa yang kalian sembah itu sebagai pembantu Allah dalam proses menciptakan alam ini. Maka oleh sebab itu ayat ini dikatakan oleh para ulama, ya, ini surat Saba, ya, ayat 22. Ulama menyebutkan ayat ini adalah ayat yang mencabut akar-akar kesyirikan dari hati seseorang. Kenapa? Karena apa yang kalian sembah itu nggak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dia bukan memiliki apa-apa dan juga bukan bergabung dalam memiliki alam ini sedikit pun, dan juga bukan sebagai pembantu-pembantu Allah dalam menciptakan alam ini. Wala tanfa'u syafa'atu illa liman adzina lah. Dan tidak ada manfaat di sisi Allah syafaat kecuali orang yang berizin. Baru disebutkan firman Allah SWT, hatta idza qudzi'a qulubihim, baru datang ayat ini. Maka oleh sebab itu
Maka yang dimaksud di sini adalah para ayat yang membatalkan kesyirikan, ya. Surat Saba ayat 23 ini itu menerangkan yang dimaksud dengan surat Saba yang 22 tadi. Yang dimaksud ada para malaikat. Di antara yang disebut oleh musyrik itu adalah malaikat Allah. Lalu Allah sebutkan kalimat malaikat itu. Malaikat itu kalau Allah bicara saja pingsan, ketakutan. Ya, demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini dijelaskan barang siapa yang tidak merasa bahwa malaikat yang dimaksud dalam ayat itu musyar ilaih min awal qaulihi, ya, alladzi za'amtum, yaitu firman Allah, qul alladzi za'amtum, ya, yang tidak maksud lam yattasilu lahu hadhihi ayat bima qablaha. Berarti dia tidak menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Qalu madza qala rabbukum? Maksud dari firman Allah, apa mereka bertanya? Malaikat itu bertanya setelah mereka sadar, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Walam yaqulu madza khalaqa rabbuna. Di sini tidak dikatakan oleh mereka, tapi madza qala rabbukum? Apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Bukan madza khalaqa rabbuna. Bukan dia katakan apa yang diciptakan oleh Tuhan kita. Maksudnya apa? Di sini menunjukkan bahwa kalam Allah sifatul lahu. Nah, kalau Allah makhluk, kalau seandainya kalau Allah itu makhluk, tentu malaikat mengatakan madza khalaqa rabbuna, apa yang diciptakan oleh Rabb kita. Tapi madza qala rabbuna, apa yang dikatakan? Ini menunjukkan kalam Allah sifatul lahu. Ya, laisa bi makhluk, itu maksudnya. Kalau Allah bukan makhluk. Kalau dikatakan makhluk, tentulah malaikat akan mengatakan madza khalaqa rabbuna. Laisa madza qala rabbuna, inma qala madza khalaqa. Ya, kalau seandainya kalau Allah itu makhluk, tentu dikatakan oleh malaikat apa yang diciptakan oleh Tuhan. Intaha min syarh Sunan Ibnu Majah. Ya, selesai. Ini adalah nukilan dari Sunan Syarah Ibnu Majah. Wa mithlul hadis, ya, di antaranya hadis menjelaskan maksud ayat ini, "Madza qala rabbuna ya Jibril." Nah, ini dalam hadis menjelaskan maksud ayat ini. Malaikat bertanya pada Jibril, karena Jibril yang pertama sekali bangun dari kepingsanan itu. Ya. Maka malaikat bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Wa amsalu fi hadza fil kitab wa sunnah katsir. Perumpamaan, ya, atau semisal ini, ya, ungkapan semisal ini atau semakna dengan ini banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Wa qalul haq. Lalu malaikat menjawab, yang difirmankan oleh Rabb kita adalah kebenaran. Qala Allahu haq, bahwa Allah mengungkapkan kebenaran. Wa dzalika li'annahum idza sami'u kalam Allah su'iqu. Hal demikian adalah karena mereka apabila mendengar firman Allah, mereka itu pingsan. Tsumma idza afaqu, kemudian mereka apabila telah sadar dari kepingsanannya, aqalu yas'alun, mereka bertanya, ya, fa yaquluna, lalu mereka mengatakan, madza qala rabbukum, mereka bertanya apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Fa yaqulun qala al-haq. Lalu Jibril menjawab, yang difirmankan oleh Rabb kita atau malaikat yang lain menjawab adalah kebenaran. Qalu wa huwal 'aliyyul kabir. Nah, maksud dari firman Allah SWT adalah Maha tinggi lagi Maha besar. Ulul qadar, ulul qahar, wa ulul dzat. Ada tiga ketinggian Allah itu dari sisi, ya, al-qadar, kebesaran, wal qahar, kekuasaan, ya. Jadi ulul qadar apa? Ketinggian apa? Kebesaran. Ya, ulul qahar, tingginya kekuasaan. Wa ulul dzat, tingginya zat Allah dari atas semua zat makhluk. Nah, yang diimani oleh ahlul kalam itu dua. Jadi mereka mentakwil ayat-ayat tentang ulul itu, mereka takwil dengan ulul qahar wa ulul qadar. Kebesaran, ya, ketinggian kebesaran Allah dan kemahatinggian kekuasaan Allah, itu yang diimani mereka. Tapi ulul dzat, inilah perbedaan, perbincangan, perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul kalam. Itu masalah isbat ulul dzat. Falahul ulu al-kamil min jami'il wujuh. Allah adalah maha tinggi dari segala sisi. Ya, dari sisi kebesaran Allah maha tinggi. Dari sisi kekuasaan Allah maha tinggi. Dari sisi zat Allah maha tinggi di atas semua zat makhluk. Kama qala Abdullah bin Mubarak, sebenarnya diungkapkan oleh Abdullah bin Mubarak, lama qila lahu, tatkala ada yang berkata kepada Ibnu Mubarak, bimana na'rifu rabbuna, bagaimana kita mengenal Rabb kita? Qala Abdullah bin Mubarak menjawab, bi anahu ala arsyihi, bahwa Allah itu
beristiwa di atas arasnya. Ba'inun min khalqihi, ya, terpisah dari makhluknya. Bukan jauh, terpisah. Beda antara ba'inun dengan apa? Ba'idun. Ya. Kalau ba'inun itu terpisah, maksudnya apa? Bukan dipahami ketika Allah di atas aras dimaksud itu bahwa aras menyentuh zat Allah. Tidak. Sebenarnya dipahami oleh orang-orang kalam. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Allah itu bercampur dengan makhluk pada setiap tempat. Maka digunakan namanya ba'inun. Allah itu zatnya tidak sedikit pun bercampur dengan zat makhluknya. Itu kata-kata ba'inun digunakan oleh ulama kita. Ya, kenapa demikian? Karena ada juga ahlul kalam yang mengatakan Allah itu bis samai wa fil ard. Ya, berhujjah dengan wa ilahu fil ard wa ilahu fis samai wa fil ard ya'lamu sirrakum wa najwa. Ini maksudnya apa? Allah itu adalah yang disembah di langit dan di bumi. Bukan berarti Allah itu berada di langit dan di bumi. Nah, oleh sebab itu maka digunakan oleh salaf ba'inun min khalqihi, terpisah. Tidak sedikit bercampur antara atau bersentuhan antara zat Allah dengan zat makhluk. Baik. Termasukkan minhu bil Quran. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Mubarak karena bergantung dengan memahami Al-Quran. Di qaulillahi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, ujarnya apa? Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arasy. Ayat seperti ini ada 7 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan tidak pernah menggunakan kalimat istaula. Ya, maka artinya sifat itu adalah istiwa. Summa stawa al-arsy, maka Allah istiwa di atas arsy, ya. Bisa bagi mawadhi' fil Quran. Berada di 7 tempat dalam Al-Quran. Apa beda antara sifat ulu dengan sifat istiwa? Harus bedakan. Jadi ulu adalah sifatul dzatiyah. Sedangkan istiwa sifatul fi'liyah. Sifatul fi'liyah ikhtiyariyah. Oleh sebab itu semua ulama Asy'ariyah, Kullabiyah, ya, para tokoh-tokoh senior dari kalangan Asy'ari, mereka semua mengakui semua sifat ulu. Sifat ulu mereka percaya. Tapi mereka mengetahui sifat istiwa. Karena mutaqaddimu Asy'ariyah, di kalangan ulama senior para ulama Asy'ariyah itu hanya mereka memasalahkan sifat istiwa saja. Tapi kalau ulu enggak, karena mereka mendapatkan dalil yang tidak mungkin bisa ditolak sama sekali bahwa Allah itu maha tinggi dan seluruh makhluknya. Imam Baihaqi, Ibnu Hajar, semua para ulama-ulama senior dari Asy'ariyah mengakui sifat ulu. Kecuali mutaakhirin Asy'ariyah zaman sekarang tidak percaya dengan sifat ulu. Jadi beda antara sifat ulu dan sifat istiwa apa? Sifatul istiwa sifat ikhtiyariyah, fi'liyah, ikhtiyariyah. Karena itulah digunakan tsummastawa. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Berarti Allah sebelumnya tidak istiwa di atas arsy, tapi memiliki sifat ulu. Maka ulama juga menyebutkan istiwa uluwullah al-arsy yusamma istiwa. Ketika Allah Maha Tinggi di atas arsy, berada di atas tinggi, ya, maka itu yang disebut istiwa. Dan arsy adalah makhluk yang pertama diciptakan Allah SWT, dan ia adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar dari semua makhluk yang ada, ya, yang paling indah dari semua makhluk yang ada. Oleh itu disebutkan Dzul Arsyil Majid. Al-Majid itu artinya apa? Ada sesuatu memiliki segala sifat yang sempurna dalam keindahan, dalam keutamaan. Dzul Arsyil Karim, sebab juga Karim. Majid wal Karim ini kalau kita lihat adalah orang yang memiliki sifat, ya, kebaikan atau sesuatu zat yang memiliki sifat, ya, keutamaan yang begitu banyak. Maka dikatakan Dzul Arsyil Majid, Dzul Arsyil Karim. Nah, arsy adalah makhluk. Nah, oleh sering saya sebutkan bahwa bila orang belajar Islam, belajar Al-Quran, dia lebih pintar daripada semua orang-orang fisika, biologi, pesawat lebih tahu.
Mereka tidak akan kenal ke Arsy. Mereka tidak tahu namanya Sidratul Muntaha. Mereka tidak tahu namanya Baitul Ma'mur. Di mana mereka tahu itu kalau tanpa melalui Al-Quran? Al-Quran ini menginformasikan kepada kita semua makhluk yang ada, yang gaib ya gaib. Bahkan orang yang belajar Al-Quran pintar daripada orang-orang yang belajar biologi. Di mana? Belajar biologi nggak ada pernah dipelajari Arsy itu. Apa sebab Arsy? Mereka nggak tahu namanya makhluk Arsy. Nggak tahu namanya Baitul Ma'mur. Nggak tahu mereka itu. Dia tahu namanya Sidratul Muntaha. Yang mereka tahu itu hanyalah bumi, Jupiter, planet-planet yang mereka ketahui. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya bukan berarti Al-Quran itu adalah mengajarkan ilmu biologi, tapi Al-Quran berbicara hari ini menunjukkan tentang keagungan kebesaran Allah. Baik. Kemudian disebutkan di sini qaul al-kabiru, ya maksud dari qaul al-kabir sebelum tafsirkan al-ali alladzi la akbar minhu wa la azama tabaraka ta'ala, yaitu zat yang tidak ada lagi lebih besar daripadanya dan tidak pula lebih besar, lebih agung. Ada sekarang diusahakan oleh orang datang belum. Ada sekarang antum lihat di YouTube itu ada namanya ilmu-ilmu dunia dalam Al-Quran ini, saya lupa, itu digambarkan bagaimana kecilnya bumi kita ini, ya, dikali dengan planet-planet yang lainnya, dengan gugusan planet yang begitu banyak lagi. Ketika digambarkan, ini ilusi, mereka gambarkan matahari itu sekian lebih besar daripada bumi. Kemudian gugusan-gugusan itu ada berlapis-lapis lagi, dan semua gugusan-gugusan bintang, planet-planet itu masih di bawah langit yang pertama. Belum lagi yang kedua itu. Ada gugusan surya namanya. Ya, dalam mana setiap gugusan surya itu ada buminya, ada mataharinya, ada bintangnya, kan begitu dalam pelajaran biologi ya. Pelajaran biologi. Gunanya belajar biologi itu bisa saja bermanfaat ketika orang berusaha menganalisa, memahami bahwa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu. Walaupun para sahabat nggak pernah belajar itu, karena mereka itu paham dengan bahasa Arab dan bagaimana makna dari ayat itu. Ya, nah itu digambarkan. Ya, setelah itu bumi muncul lawan malaikat mustaqim. Kemudian dari gugusan surya itu, bumi itu titik yang sedikit. Kemudian sekian banyak makhluk-makhluk ribuan. Ya, jarak antara bumi dengan bintang sekian ribu kilometer, juta mil gitu ya. Kemudian setelah itu ada gugusan surya yang lain juga, seperti gugusan surya yang pertama. Dan itu gugusan surya itu adalah ribuan juga jumlahnya. Itu baru semua di bawah langit yang pertama. Di sini ketika kita melihat benar Allah itu Al-Ghani, mataharinya nggak satu. Al-Ghani, ya, maha kaya. Dan Allah itu maha besar. Ketika kita lihat kita ini kalau di dalam bumi ini, berapa nisbah kita di bumi ini? Ya, maka ilmu-ilmu itu bisa ya tanpa mengetahui bisa kita beriman, tapi membantu menjelaskan pada orang-orang yang ya mengetahui ilmu itu, membantu mereka mendekatkan kepada Islam. Baik. Karena saya tanyakan rajam karena berkata musannif di sini, tanggung nanti silakan. Berkata musannif, ya, Syekh Muhammad Wahab rahimahullah sahih dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qala Allah amra fis sama'i, darwatil malaikatu fi jinahatiha khad'anan liqauli." Ini sabda Rasulullah SAW, apabila Allah memutuskan sebuah perintah di langit, malaikat itu memukulkan, menghentakkan sayapnya, yaitu tunduk kepada Allah, ya, karena firman Allah SWT. Bagaimana keadaan silsilatul asafani, di mana ketika Allah berbicara itu yang terdengar oleh malaikat itu bagaikan itu rantai besi yang sedang ditarik di atas batu, yang quluhum dzalik, dan itu sampai kepada telinga mereka. Hatta idza qul qulubihim, apabila mereka sadar, hilang rasa takut dari hati mereka,
Qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, para malaikat menjawab kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Ini hadis menyerahkan ayat tadi. Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Fasma'uha mustariqus sama. Nah, lalu ini proses bagaimana dukun mendapatkan berita-berita gaib. Jadi membongkar rahasia dukun. Di mana dukun itu bekerja sama dengan setan-setan yang mencuri berita-berita langit. Ya, dalam hadis ini di mana setan itu bertenggeran satu sama lain seperti orang manjat pohon pinang gitu ya. Atau antum melihat itu olahraga yang dulu ya pernah dilakukan, berdiri 4 orang, kemudian naik lagi 3 orang, 2 orang terus. Nah begitu setan itu sampai dia dekat kepada langit yang pertama, mencuri berita-berita yang sedang dibicarakan oleh malaikat atau malaikat bertanya sama malaikat lain. Nah dia mencuri dengar di situ. Tapi ketika mereka itu kadang-kadang mereka belum sempat membisikkan ke telinga temannya di bawah. Mereka sudah disambar oleh meteor, bintang. Jadi meteor, fungsi meteor itu adalah apa? Mengusir setan-setan yang mencuri dengar. Kadang-kadang mereka sudah terbisikkan kepada yang di bawahnya, baru mereka kena sambar oleh meteor itu. Nah ini hadisnya ini. Lalu pencuri pendengaran masuk berita langit, ya, wa mustariqus sama hakada ba'du fawqa ba'd. Jadi pencuri berita langit itu bertengger-tengger ya. Wasabahu Sufyan bikaffihi harabha wa baddadaha baina asabi'i. Jadi di mana rawi hadis Sufyan ini mengambilkan dengan tangannya harabha wa baddadaha ya dengan asabi'nya, dengan jari-jarinya. Lalu kemudian Fa'isma'u kalimat fayulqiha ila man tahtahu. Jadi setan yang mencuri tadi ketika mendengar kalimat-kalimat itu dibisikkan pada orang di bawahnya. Kemudian di bawah itu menyampaikan kepada yang di bawahnya. Sumalikal akhir ila man tahtahu. Kemudian begitu berantai. Hatta yulqihi ala lisani sahir aw kahin. Sampai mereka sampaikan pada penyihir atau dukun. Nah, itu rahasianya mereka mendapat berita-berita langit itu, taunya hal yang gaib. Oleh dukun-dukun itu adalah melalui kerjasama ya dengan para setan. Nah untuk menjalin relasi ini biasanya dukun dan penyihir itu perlu mengorbankan sesuatu, terutama adalah akidah, berbuat syirik kepada Allah. Karena setan itu nggak mau ngasih berita itu secara gratis, ya kan? Ibaratnya ini apa namanya di dunia aja sekarang berita-berita itu nggak bayar ya. Ya. Nah, parubama adrakahu syihabu qabla yulqiha. Kemungkinan ya dia itu disambar oleh meteor sebelum dia sempat menyampaikan berita itu. Akhirnya berita itu tidak sempat disampaikan kepada orang di bawahnya. Wa rubbama aqaha qabla yudrikahu. Kadang-kadang dia sudah sempat membisikkan berita itu kepada orang di bawahnya sebelum dia disambar oleh meteor tadi. Nah, fa'lamu ma hadza kadiban. Tetapi satu kalimat tadi yang dibisikkan itu dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi dukun itu benarnya ya 1 dalam 100 berita. Tetapi manusia yang ingat yang 1 itu. Ini bedanya. Kalau ketika dukun yang diingat 1 yang baiknya, ketika orang baik yang diingat keburukannya. Apalagi istri sama suami. Yang diingat yang buruk. Tapi kalau ke dukun yang diingat mana? Padahal dukun itu buruknya 100 loh. Diingat 1 yang benarnya, itu yang diingat terus. Ya, bukan Pak pernah pada hari gini dia pernah mencerita pada kita dia terbukti. Ya, yang kegagalannya 100 itu nggak pernah diingat manusia. Yang 1 itulah yang diekspos yang selalu diingat-ingat. Nah, dia campur dengan 100 kebohongan. Qalu, maka ada orang mengatakan, "Alaisa qad qala lana yawma kadza wa kadza?" Bukankah dia pernah dukun ini atau tukang sihir ini memberitahu tentang hal ini pada kita begini-begini? Kadza wa kadza, demikian dan begini. Fa yusaddaqu bitilkal kalimah allati sumya minas sama. Maka dukun atau tukang tenung tadi atau tukang sihir tadi dipercayai gara-gara pernah 1 kali mendapat berita bisikan dari setan dari berita langit. Sehingga orang percaya sama dia. Dari hadis ini terdapat bahwa bagaimana ya dukun itu proses penjelasannya, karena Aisyah bertanya dan sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kadang-kadang dukun itu benar apa yang disampaikan ya Rasulullah. Maka hadisnya ini kata
kata Rasulullah adalah itu ada berita-berita langit yang dicuri oleh setan lalu dibisikkan kepada agen-agennya dari dukun dan tukang sihir. Baik. Insyaallah untuk syarah hadis ini kita lanjutkan pada mes yang akan datang. Ya, karena sudah azan, kita cukup sampai sini dulu untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang Akhwatul Islam, akhwatul iman, di saat Anda membeli suatu barang